Bocah ini namanya Jack. Dia sangat terobsesi dengan cerita para raksasa. Apabila dia mendengar guntur, maka raksasa-raksasa akan turun ke bumi. Cerita yang dia dapatkan dari buku kecil peninggalan almarhum ibunya. Tetapi dia tidak tahu kalau raksasa yang selalu mengganggu tidurnya itu adalah makhluk buas dan haus darah. Mereka membuat keonaran di bumi. Karena itu, mereka diasingkan oleh King Erik ke Gantua, suatu tempat di antara langit dan bumi. Dengan menggunakan mahkota yang terbuat dari ramuan ilmu sihir, King Erik dapat membuat bangsa raksasa itu tunduk kepada perintahnya. Wafatnya King Erik membuat cerita tentang raksasa jahat itu terkubur bersamanya, beserta benda-benda mistik yang dia gunakan selama menjadi raja. 10 tahun berlalu, Jack tumbuh menjadi seorang remaja. Tetapi dia hanya remaja miskin yang hidup bersama pamannya. Hari ini, Jack disuruh pamannya ke kota untuk menjual kuda dan gerobak. Sampai di kota, bukannya menjual kuda, Jack malah singgah menonton pertunjukan drama. Pertunjukan tentang King Erik dan para raksasa. Cerita kesukaannya di waktu kecil. Jack melihat seorang gadis cantik yang juga ikut menonton. Namun tiba-tiba segerombolan preman datang mengganggunya. Melihat orang-orang itu semakin agresif, Jack datang memberikan pembelaan. Salah seorang di antara mereka memukuli Jack hingga terjatuh. Tidak putus asa, dia terus melerai preman-preman itu. Dan tiba-tiba saja, para preman beserta semua orang dalam ruangan itu serempak berlutut memberi hormat. Berpikir ada sesuatu di belakangnya, Jack menoleh ke belakang. Benar saja, salah seorang pengawal kerajaan menodongkan pedang dan menyuruhnya untuk segera berlutut. Jack mengalihkan pandangannya. Dia melihat gadis yang barusan dia bela telah berada di belakang salah seorang pengawal kerajaan. Dia baru tahu kalau gadis itu adalah putri raja. Dia adalah Isabel, putri tunggal King Bramwell Raja Cloiste, yang merupakan turunan dari King Erik Raja Cloiste di masa lampau. Sementara itu, di dalam istana Cloiste, Lord Rodrik bersama Wick pengawal pribadinya sedang menuju ke ruangan rahasia kerajaan. Namun di pintu lorong mereka berpapasan dengan seorang biksu. Lord Rodrik kaget bercampur curiga melihat keberadaan biksu di tempat itu. Curiga kalau ada seseorang yang telah mendahuluinya, Rodrik bergegas masuk. Dan benar saja, barang yang dia cari tidak ada di tempatnya. Dia mencari barang yang lain. Kali ini dia mendapatkannya. Itu adalah mahkota tua peninggalan King Erik. Mahkota yang memiliki kekuatan sihir untuk menaklukkan para raksasa. Lord Rodrik memerintahkan Wick untuk menutup gerbang kota dan mencari biksu yang mereka jumpai tadi. Merasa dicari pihak kerajaan, biksu itu mencoba melarikan diri. Dia melihat kuda dan berusaha menawarnya. Itu kudanya Jack. Biksu menawar kuda itu dengan 10 keping tembaga. Tetapi Jack harus mengambilnya di biara. Tentu saja Jack tidak mau. Biksu memberinya biji kacang sebagai jaminan. Biji kacang yang baru saja diambilnya dari dalam istana. Dia meyakinkan kalau biji itu adalah reliek suci peninggalan masa lalu yang bisa mengubah wajah dunia. Jack membawanya ke biara, dan kemudian mendapatkan kepingan tembaganya. Tidak lupa dia berpesan agar biji kacang itu jangan sampai basah. Jack memandangi biji itu dengan perasaan heran dan penasaran. Terlalu memperhatikan biji kacang, dia tidak sadar kalau kudanya telah dibawa kabur biksu. Namun, belum sempat keluar dari tembok istana, sang biksu terkepung oleh tentara kerajaan dan tertangkap. Dia ditawan dan diinterogasi Lord Rodrik. Karena tidak mau memberitahu di mana biji kacang itu berada, akhirnya dia dieksekusi. Sementara Jack bukannya membawa biji kacang itu ke biara dan menukarnya dengan kepingan tembaga, dia malah membawanya pulang. Murka pamannya tidak tertahankan melihat kelakuan Jack yang menukar kuda dengan biji-bijian. Pamannya yang dipenuhi amarah menghempaskan biji-bijian itu hingga berhamburan di lantai. Jack memunguti biji kacang yang berhamburan itu. Namun ada satu biji yang tidak sempat terpungut dan jatuh ke tanah. Masih diselimuti amarah, pamannya mengumpulkan barang-barang tua milik almarhum ayahnya Jack untuk dijual di kota. Jack mencoba melarang, tetapi pamannya menganggap itu barter dari kuda yang dia tukar dengan biji-bijian. Di tempat lain di dalam istana Cloiste, Isabel sedang berdebat dengan ayahnya, King Bramwell. Putri yang gemar berpetualang itu tidak bisa mengikuti keinginan ayahnya untuk menikah dengan Lord Rodrik, pria yang 2 kali lebih tua dari dia. Tetapi karena dia satu-satunya pewaris tahta kerajaan, King Bram menegaskan kalau dia harus menikah dengan Rodrik. Ayahnya memastikan kalau itu titah raja. Dengan berat hati, Isabel menerima perjodohannya dan berbalik pergi. Di malam yang dingin, Isabel membawa kekecewaan hatinya keluar istana. Dia keluar seorang diri tanpa ditemani pengawal kerajaan. Namun cuaca malam lagi tidak bersahabat dengan dirinya.
Di tengah perjalanan dia terjebak hujan deras. Tidak tahu hendak kemana, tiba-tiba dia melihat seberkas cahaya di kejauhan. Dia pergi ke sana walaupun dia tidak tahu itu tempat apa. Sementara itu, Jack yang khawatir dengan keadaan pamannya, di malam hujan deras seperti itu, hendak menyusulnya ke kota. Di saat yang sama, Isabel juga hendak masuk ke rumahnya. Kaget bercampur heran, tidak mengetahui siapa yang datang, Jack mempersilahkan Isabel masuk. Jack memperkenalkan dirinya. Dia kaget setelah melihat wajah Isabel. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Putri Raja. Dia mengenal wajah Isabel karena tadi siang dia membelanya dari gangguan preman. Isabel mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah membela kehormatannya. Sedang asik mengobrol, mereka tidak tahu kalau genangan air hujan mulai membasahi biji kacang yang tidak sempat dipunguti Jack tadi siang. Perlahan biji itu mulai mengeluarkan akar. Dan tiba-tiba saja, rumah itu bergetar kuat. Dari bawah lantai, tumbuh pohon raksasa yang membuat Jack terlempar keluar. Pohon itu terus tumbuh ke angkasa, membawa serta rumahnya Jack dan Isabel yang terperangkap di dalam rumah. Jack kembali naik untuk menyelamatkan Isabel. Tetapi dia terpeleset, sempat meraih tangan Isabel, namun itu tidak dapat menolongnya, dan kembali jatuh. Di pagi hari, Jack sadar dari pingsannya. Dia dibangunkan King Bram. King Bram menanyakan kenapa gelang putrinya ada dengan Jack. Jack yang kaget melihat di sekitarnya sudah dipenuhi pasukan kerajaan, menjawab pertanyaan raja dengan gagap. Jack membela diri kalau dia tidak mencuri gelang itu. Isabel yang datang ke rumahnya mencari perlindungan. Elmond, salah satu panglima kerajaan, tidak asing melihat Jack, karena sebelumnya sudah melihatnya di pasar. Melihat apa yang terjadi, Wick memberi isyarat kepada Rodrik kalau pohon itu berasal dari biji kacang yang selama ini mereka cari. King Bram memerintahkan Elmond agar memilih orang terbaiknya untuk memanjat pohon itu. Rodrik menawarkan diri untuk ikut memanjat. Dia ingin membuktikan kepada Isabel kalau dia layak menjadi suaminya. Walaupun Elmond tidak mau Rodrik ikut, tetapi King Bram menyetujui keputusan Rodrik. Melihat itu, Jack juga menawarkan diri menjadi relawan. Niat baik Jack tidak mendapat dukungan dari pengawal kerajaan. Rodrik meminta kepada King Bram agar membiarkan Jack ikut bersama mereka. Karena Jack adalah satu-satunya orang yang melihat langsung kejadian itu. Rodrik membela Jack bukan tanpa alasan. Dia ingin lebih dekat dengannya, agar bisa mengambil biji kacang ajaib yang dibawa Jack. Misi pencarian Isabel dimulai. Elmond berpesan kepada Jack agar tidak melakukan semua ini untuk membuat Isabel terkesan. Karena kalaupun Isabel tidak jadi menikah dengan Rodrik, dia pun tidak bisa menikah dengan rakyat jelata. Pesan Elmond tidak mempengaruhi Jack. Karena pada dasarnya, dia ingin berpetualang seperti pada cerita buku kecil yang selalu dia baca. Tiba malam hari, para pemanjat itu diguyur hujan deras. Tiba-tiba saja, salah seorang pasukan kerajaan disambar petir dan jatuh. Wick yang tepat di atas mereka, menahan tali sekuat tenaga. Melihat itu, Rodrik memberi isyarat agar Wick memotong talinya. Tanpa pikir panjang, Wick dengan senang hati melakukannya. Mendengar teriakan orang-orang, Elmond bertanya apa yang terjadi. Rodrik hanya bilang kalau talinya putus dan mereka semua jatuh. Mendengar orang-orangnya jatuh, Elmond terdiam seakan tidak percaya dengan jawaban Rodrik. Malam yang penuh perjuangan itu berlalu. Kini mereka tiba di Gantua, tanah mitos, yang hanya mereka dengar dalam dongeng pengantar tidur waktu kecil. Mereka turun dari pohon lalu memasuki sebuah terowongan alam. Mungkin saja Isabel masuk ke situ karena terowongan itu satu-satunya jalan untuk masuk ke Gantua. Benar saja, belum jauh berjalan mereka menemukan jejak Isabel. Mereka terus mengikuti jejak itu, sampai tiba di ujung terowongan. Mereka menemukan dataran yang luas yang dipenuhi hutan dan bebatuan. Tanpa membuang waktu, mereka terus melakukan pencarian. Melihat yang lain berbalik pergi, Wick langsung menodongkan pisau ke arah Jack. Sambil mengancam, Rodrik langsung meminta biji kacang yang dia bawa. Tidak ada pilihan bagi Jack selain memberikannya. Sebelum pergi dia mengancam Jack agar tutup mulut, jangan sampai yang lain tahu. Rodrik tidak tahu kalau Jack tidak memberikan semua biji kacang itu kepadanya. Jack menyisahkan satu. Biji itu dia simpan di liontin kalungnya. Mereka mengikuti jejak itu sampai masuk ke dalam hutan dan bebatuan. Memasuki celah-celah yang sempit, Jack menemukan buku kecil yang dia berikan kepada Isabel. Melihat banyak ranting pohon yang patah, mereka berpikir kalau ada sesuatu yang besar telah menariknya. Agar pencarian lebih efektif, Elmond membagi tim menjadi dua. Blood bersama Rodrik dan Wick, sementara dia bersama Crow dan Jack. Berjalan jauh masuk ke dalam hutan, mereka menemukan kawanan domba. Mereka mengejar domba-domba itu untuk dimakan.
Namun tiba-tiba saja Jack dan Crow telah masuk ke dalam jaring besar. Terkejut dan panik, mereka berusaha secepatnya melepaskan diri. Jack berusaha memotong tambang jaring dengan pisaunya. Sesaat mereka tertegun. Mereka mendengar suara dahan-dahan pohon yang patah dari dalam hutan. Terdengar seperti ditabrak oleh makhluk yang sangat besar. Crow berlari sembunyi di balik pohon sementara Jack tetap berada di dalam air. Tidak berselang lama, Jack melihat langkah kaki raksasa yang sangat besar menuju ke arahnya. Dia menceburkan diri agar tidak terlihat. Raksasa itu datang menangkap domba di dekat mereka dan memakannya mentah-mentah. Mereka semua kaget ketakutan melihat apa yang dilakukan raksasa itu. Selesai dengan makanannya, dia berbalik ke arah Crow. Dia mendekat dan mencabut pohon tempat Crow berlindung. Crow berlari menjauh. Sejenak raksasa itu membiarkannya, tetapi kemudian dia mengejarnya. Hanya dengan beberapa langkah dan sekali tepuk, Crow tergeletak jatuh pingsan. Elmond datang hendak menyelamatkan Crow. Tetapi hanya dengan sedikit tendangan, dia tidak sadarkan diri. Sementara Jack, yang menceburkan dirinya ke dalam air, tidak tercium oleh raksasa itu. Dia membawa Elmond dan Crow pergi dari tempat itu. Dengan mengendap-endap dan tetap menjaga jarak, Jack mengikuti kemana raksasa itu pergi. Sementara di sisi lain bumi Gantua, di tepi jurang, Roderick berteriak memanggil-manggil nama Isabel. Blood datang menghampiri dan ingin melihat di mana Isabel berada. Tepat berada di pinggir jurang, dengan cepat Roderick mendorong Bolt. Bolt berteriak dan jatuh tanpa bisa meraih apapun yang bisa menyelamatkan dirinya. Kegirangan menertawakan tewasnya Bolt, tiba-tiba raksasa datang merenggutnya. Kali ini dia yang berteriak menghindari kematian. Terpana dan tidak bisa berkata-kata melihat Wick menjadi santapan raksasa, Lord Roderick tidak menyadari datangnya raksasa dari bawah tebing. Tidak ada tempat untuk lari, kini dia terjepit dua raksasa yang akan melahapnya. Raksasa itu datang mendekat hendak menangkap Roderick. Dia buru-buru membuka tas kecilnya. Roderick mengeluarkan mahkota tua dari dalam tasnya. Itu adalah mahkota King Eric, mahkota penakluk para raksasa. Di tengah-tengah tanah Gantua yang asing, Isabel berada dalam kurungan para raksasa. Jenderal Valon begitu para raksasa memanggilnya, raksasa berkepala dua yang menjadi pemimpin para raksasa. Dapat mengenali kalau itu adalah anak cucu King Eric. Dia dapat mengenali dari baunya. Walaupun sudah sangat lama, mereka tidak lupa akan baunya. Dendam mereka terhadap King Eric yang telah memenjarakan mereka di Gantua, akan mereka lampiaskan kepada anak cucunya. Kegembiraan para raksasa itu semakin bertambah setelah melihat temannya datang membawa manusia lain. Isabel sangat kaget, ternyata yang tertangkap itu Elmond dan Crow. Sebaliknya mereka juga kaget melihat Isabel berada dalam kerangkeng para raksasa. Valon bertanya seraya membentak Crow, berapa banyak jumlah kalian? Dan di mana jalan turunnya? Crow balik membentak raksasa itu dengan sinis. Tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, pemimpin para raksasa itu menelan Crow mentah-mentah. Elmond dan Isabel histeris melihat Crow, sahabat mereka berakhir tragis dimakan raksasa. Tiba-tiba Roderick muncul dengan menggunakan mahkota magis peninggalan King Eric. Semua raksasa sujud hormat melihat mahkota itu kecuali Valon. Roderick menyuruhnya untuk bersujud, lebih rendah dan lebih rendah lagi, sampai dia menginjak kepalanya. Roderick menjadikan kepala Valon sebagai tangga. Elmond dan Isabel gembira melihat apa yang dipertontonkan Roderick. Mereka berpikir akan bebas dan segera pulang ke rumah. Tetapi mereka sangat kecewa dan marah melihat Roderick telah menjadi pengkhianat. Roderick melantik dirinya menjadi raja para raksasa, dan memerintahkan mereka untuk turun bersamanya besok pagi. Pertama mereka akan merebut kerajaan Cloiste, kemudian kerajaan sekitarnya. Sementara itu, Jack terus mengikuti kemana para raksasa itu berkumpul. Mereka heboh mendengar berita kedatangan anak cucu King Eric. Dia berjalan sambil mengendap-endap di belakang mereka. Namun tanpa dia sadari kalau telah masuk ke kampung raksasa. Jack menyelinap masuk ke dalam tembok besar untuk sembunyi. Ternyata itu gudang penyimpanan harta karun rampasan raksasa di masa lalu. Tidak memperdulikan tumpukan harta karun tersebut, dia terus masuk semakin jauh ke dalam. Dan menemukan suasana alam yang asing dan aneh. Dari tempat itu, dia mendengar sayup-sayup suara Isabel minta tolong. Dia berusaha mencari sumber suara tersebut. Akhirnya dia menemukannya. Ternyata itu sebuah dapur, di mana Isabel dan Elmond akan dijadikan menu makan malam mereka. Isabel gembira melihat kedatangan Jack. Dia seperti menemukan harapan baru untuk hidup. Jack lalu mendekati Elmond dalam adonan tepung bersama 2 ekor babi yang siap dipanggang. Dia memberinya pisau agar bisa membebaskan dirinya sendiri. Jack tidak punya banyak waktu. Dia berusaha naik ke langit-langit dapur sambil mengendap-endap agar tidak ketahuan.
Dia berhenti tepat di atas koki raksasa dan sembunyi di balik pisau-pisau yang sangat besar. Raksasa itu mengeluarkan Isabel dari kurungan. Isabel menjerit ketakutan melihat raksasa itu mulai mengayunkan pisau untuk memotong-motongnya. Melihat itu, Jack melompat dengan sebilah pisau besar, menghujam tepat di punggung raksasa tersebut. Dia berputar-putar kesakitan sambil berusaha menggapai pisau yang menancap di punggungnya. Namun, dia malah membentur tembok membuat pisau itu menancap semakin dalam. Seketika raksasa itu terdiam dan ambruk ke lantai. Elmond dan Isabel kagum dan berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Jack. Jack menanyakan keberadaan Crow. Elmond hanya memberikan gestur kalau Crow sudah tidak ada. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dan menuju jalan pulang. Belum lama mereka pergi, Roderick bersama para raksasa mendatangi tempat itu. Mereka menemukan koki raksasa sudah tergeletak tak bernyawa. Roderick menyuruh satu raksasa untuk berjaga di pintu keluar Gantua untuk mencegat Elmond, Jack dan Isabel. Tiba di pintu keluar Gantua, mereka mendapati raksasa yang ketiduran menjaga tempat itu. Mereka tahu itu kerjanya Roderick. Elmond dan Jack mengambil sarang lebah yang ada di tempat itu dan memasukkannya ke dalam topeng besi raksasa tersebut. Melihat raksasa penjaga pintu keluar itu sudah jatuh, mereka berlari ke sana untuk secepatnya pulang. Tetapi Elmond tiba-tiba berhenti, dia belum mau ikut turun. Isabel dan Jack memaksanya untuk pulang bersama. Menurut Jack, misi mereka telah tercapai. Namun Elmond menolak, dia mau menghentikan Roderick dan mengambil mahkotanya agar kawanan raksasa jahat itu tidak ikut turun. Jack memberikan pisaunya untuk membantu Elmond, sementara Elmond memberikan lambang kerajaan kepadanya, sebagai tanda kalau dia sudah menjadi bagian penting dari istana Cloiste. Sementara di bawah, King Bram keluar dari tendanya karena mendengar bunyi yang sangat bergemuruh. Dia melihat raksasa tergeletak tak bernyawa yang jatuh dari langit. Dia menengadah melihat pohon raksasa yang menjulang sampai ke langit itu. Legenda itu ternyata benar, ujarnya kepada panglimanya. Sebagai seorang raja, dia harus memikirkan dan melindungi rakyatnya dari bahaya. Walaupun putrinya belum juga nampak, dia mengorbankan perasaannya. King Bram memerintahkan jenderalnya untuk menebang pohon itu, sebelum raksasa lain turun. Sang jenderal yang masih memikirkan keselamatan putri Isabel, masih enggan melaksanakan perintah raja. Melihat itu, King Bram mengambil pedang dari pinggang pengawalnya, dan mulai menebang pohon. Akhirnya, jenderal memberi perintah kepada prajurit untuk secepatnya menebang pohon raksasa itu. Elmond yang menunggu Roderick, mendengar derap langkah kaki raksasa mulai mendekat. Fallon yang mempunyai penciuman paling tajam, dapat mencium keberadaan Elmond di tempat itu. Dia tahu kalau Elmond menunggu Roderick untuk menghabisinya. Fallon yang tidak suka jadi bawahan Roderick, juga berharap kalau dia celaka dan mengambil mahkotanya. Roderick turun dari kursinya, lalu menuju jalan keluar. Tiba di pinggir tebing, Roderick menatap ke bawah dengan semua harapan akan menjadi raja baru. Sambil mengeluarkan kantong kacang ajaib yang akan menjadi jalan mereka untuk kembali ke Cloiste. Tanpa membuang waktu, Elmond langsung menyergapnya. Mereka bergumul hingga jatuh ke dalam terowongan. Fallon menyuruh para raksasa untuk menggali terowongan itu. Mereka terus bergumul, sampai akhirnya Elmond hampir jatuh. Dia hanya bertahan dengan menggapai bebatuan sungai. Namun Elmond bisa menghabisi Roderick dengan menusuk tepat di jantungnya. Roderick mengerang kesakitan, merangkak naik minta tolong kepada para raksasa, dan kemudian tewas. Elmond berusaha secepatnya naik, untuk mengambil mahkota yang ada di kepala Roderick. Tetapi, di saat bersamaan dinding terowongan juga jebol. Fallon lebih dahulu mengambil mahkota itu, dan memasang di kedua jarinya. Dia mengancungkan kedua jarinya, yang disambut kawanan raksasa dengan berlutut tunduk padanya sebagai raja. Fallon yang lagi menikmati euforia menjadi raja tidak menyadari kalau pohon kacang raksasa itu perlahan mulai bergeser meninggalkan Gantua. Elmond yang melihat pohon itu mulai menjauh langsung melompat menggapainya. Fallon baru menyadarinya setelah pohon itu sudah sangat jauh untuk digapai. Raksasa itu berteriak putus asa kehilangan jalan untuk turun. Jack yang merasakan pohon itu akan tumbang, menyelamatkan diri dengan melompat dan bergantung pada bagian pohon yang menjalar bagai tali. Mereka terhindar dari benturan keras dengan menabrak tumpukan jerami. Seperti halnya Jack, Elmond juga melompat ke dalam kanal sebelum pohon itu membentur benteng istana. Tumbangnya pohon raksasa itu menghentikan kemungkinan raksasa untuk turun, tetapi sekaligus menutup kemungkinan untuk menemukan Isabel. King Bram terus memandangi gelang putrinya. Itu barang terakhir yang dikenakan Isabel sebelum dia menghilang. Dalam kesedihan yang mendalam, tiba-tiba Isabel datang dan memeluknya. Kebahagiaan King Bram sulit untuk dilukiskan.
Putri yang dia anggap sudah hilang itu kini telah kembali. Isabel menceritakan semua kejadian kepada ayahnya, terutama pengkhianatan Roderick. King Bram meminta maaf karena sudah menjodohkannya dengan Roderick. Tidak lupa pula dia menceritakan soal Jack yang sudah menyelamatkan nyawanya. Meskipun ayahnya mengirim banyak pengawal untuk mencarinya. King Bram menghampiri Jack di luar tenda. Dia memberinya sebungkus hadiah dan mengucapkan terima kasih. Sebagai raja dia bisa memberinya hadiah apapun, tetapi sebagai ayah dia tidak bisa membalas kebaikannya. Isabel mendatangi Jack dengan pakaian kebesarannya. Dia terlihat berbeda dengan pakaian itu. Dia datang untuk mengucapkan perpisahan. Mereka kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Isabel kembali ke istana sementara Jack kembali bertani. Walaupun begitu Jack cukup puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia mendapatkan petualangan yang luar biasa, membunuh raksasa, dan menyelamatkan seorang putri raja, serta mendapatkan rasa hormat dari seorang raja. Kembali ke tanah Gantua, Valon raksasa berkepala dua berbalik arah dan tertunduk lesu. Dia kehilangan harapan untuk turun. Namun kepala kecilnya melihat dan membisikkan sesuatu. Itu adalah biji kacang ajaib yang terlempar dari tangan Roderick. Valon yang kini menjadi rajanya para raksasa, membasahi biji-biji itu dengan membuangnya ke sungai. Lalu memberi komando kepada mereka agar bersiap-siap untuk turun. Sesaat kemudian biji-biji itu tumbuh menjadi pohon raksasa. Valon memberi komando agar semuanya berangkat. Kawanan raksasa jahat itu melompat dan bergelantungan di pohon untuk sampai ke bumi. Sepeninggal King Bram dan bala tentaranya tempat itu kembali sepi. Yang tersisa hanya puing-puing bangunan. Tiba-tiba Jack melihat kudanya sedang minum. Dia menghampiri kuda itu. Dari bak air tempat minum kudanya, dia melihat bayangan dari langit. Dia melihat ke atas untuk memastikannya. Jack memacu kudanya sekencang mungkin mengejar rombongan raja yang pulang ke istana. Jack menemukan rombongan itu. Dia berteriak memberitahu kalau ada raksasa mengejar mereka. Mengetahui kedatangan para raksasa, rombongan raja memacu kudanya sekencang mungkin. Namun jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran raksasa. Banyak di antara pengawal kerajaan binasa di amuk kawanan raksasa jahat itu. Bahkan Valon bisa menangkap panglima besar kerajaan dan memakannya. Akhirnya mereka tiba di depan pintu gerbang istana. Elmond yang melihat kedatangan para raksasa segera mengatur barisan prajurit untuk siaga tempur. Dia memerintahkan prajuritnya menuangkan minyak panas ke dalam kanal besar yang mengelilingi benteng. Saat King Bram dan rombongan masuk ke dalam gerbang benteng, Elmond langsung memerintahkan untuk mengangkat jembatannya, dan melesatkan anak panah mereka untuk membakar seisi kanal. Jack terus memacu kudanya. Dia memaksa kuda itu melompat masuk ke dalam benteng. Valon yang tidak terlalu jauh di belakangnya, ikut melompat dan menggapai ujung jembatan. Saat itu juga pasukan kerajaan menghujamkan anak panah mereka ke kepala raksasa berangasan itu. Mendapat serangan bertubi-tubi, raksasa itu melepaskan genggamannya dan jatuh ke dalam kanal yang menyala. Dia meminta tolong, tetapi tidak satupun bergerak untuk menolongnya. Mereka tidak suka dengan Valon yang mengangkat dirinya menjadi raja. Akhirnya raksasa jahat itu tenggelam ke dalam kanal yang dipenuhi kobaran api. Elmond menghampiri Jack dan Isabel. Mereka gembira melihat Elmond bisa selamat. King Bram datang menghampiri mereka dan menanyakan keberadaan Roderick. Roderick sudah tewas, tetapi mahkotanya ada dengan raksasa, jawab Elmond. Raksasa melempar pengait ke pintu gerbang benteng. Mereka berusaha merobohkan pintunya. Sementara pasukan kerajaan berusaha mempertahankan gerbangnya jangan sampai jebol. Karena pintu itu menjadi pertahanan terakhir mereka. Melihat situasi semakin genting, King Bram menyuruh Isabel untuk menyalakan suar di menara istana. Sebagai tanda bahaya buat kerajaan tetangga. Sebelum pergi King Bram menitip pesan kepada Jack untuk menjaga putrinya. Itu seperti sinyal yang bagus dari sang raja. Jack dan Isabel secepatnya menuju ke menara kerajaan. Isabel menuntunnya masuk ke dalam lorong-lorong istana. Kerjasama pasukan kerajaan membuat para raksasa kewalahan. Bahkan King Bram ikut membantu pasukannya menarik tali pengait pintu benteng. Namun tiba-tiba mereka dilempari dengan pohon-pohon yang terbakar. Lemparan para raksasa itu berhasil membuat pasukan kerajaan kocar-kacir menyelamatkan diri. Dan akhirnya pintu benteng bisa terbuka. Perlawanan pasukan kerajaan berakhir. Elmond memberi komando agar mundur bertahan, menunggu reaksi para raksasa. Masuk di altar istana, Jack dan Isabel mendengar bunyi hentakan keras dari bawah lantai. Semakin lama semakin keras, dan memecahkan lantai di mana mereka berdiri. Tiba-tiba Valon muncul dari bawah lantai tersebut. Mereka sembunyi di dalam jubah King Bram.
Raksasa itu terus mendengus, mencari sumber bau. Dia semakin mendekat ke tempat persembunyian mereka, dan akhirnya menemukannya. Jack dan Isabel keluar menyelamatkan diri. Fallon yang terluka semakin ganas mengejar mereka. Namun di dalam istana, terlalu sempit untuk ukuran raksasa. Mereka terus lari dan melewati koridor istana. Di tempat terbuka itu, Fallon menangkap Isabel. Melihat Isabel sudah dalam genggaman raksasa, Jack mengambil kapak dan menerjang raksasa jahat itu. Namun Fallon dengan mudah menangkap dan hendak menelannya. Dalam kepanikan, Jack membuka kalungnya dan mengambil biji kacang yang dia simpan. Dia melemparnya ke dalam mulut raksasa yang sudah menganga hendak menelannya. Dan seketika saja, pohon raksasa tumbuh dari dalam perutnya. Pohon itu terus tumbuh, membuat tubuh raksasa jahat yang haus darah itu hancur berkeping-keping. Terus tumbuh dan menghancurkan apapun di dalam istana. Jack dan Isabel berlari menghindari serpihan yang berterbangan. Tidak jauh berlari, Jack dan Isabel terjatuh. Tepat di samping Jack juga terlempar serpihan pergelangan tangan Fallon, di mana mahkota King Eric dia sematkan di kedua jarinya. Sementara di luar istana, para raksasa itu mulai masuk ke dalam benteng. Mereka layaknya hewan buas yang siap memangsa. Tiba-tiba mereka melihat istana Cloiste telah runtuh dililit pohon kacang raksasa yang terus tumbuh menuju angkasa. Elmond tetap memberikan semangat kepada pasukannya untuk memberikan perlawanan terakhir. Namun kawanan raksasa yang siap memangsa itu tiba-tiba melepaskan semua senjatanya dan berlutut memberi hormat. Berpikir ada sesuatu di belakangnya, Elmond dan yang lainnya menoleh ke belakang. Mereka melihat Jack memegang mahkota magis King Eric. Jack dan Isabel terus melangkah maju dan berdiri di depan para raksasa. Raksasa-raksasa itu dikembalikan ke Gantua dan pohon yang menjadi jalan mereka ditebang. Di masa lalu mereka dipenjarakan King Eric, tetapi sekarang mereka dipenjarakan oleh King Jack, seorang anak petani miskin. Kerajaan kembali damai, Isabel dan Jack menikah. Aturan yang melarang anak raja menikah dengan orang biasa dicabut. Hanya untuk kali ini saja, hanya untuk Jack.